Maka pentingnya isi hati. Hatinya apa? Musbilillahi ta'ala li'ala'i kalimatil Tuhan, hanya untuk memperjuangkan kalimat Allah dan Rasulullah Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka penting ini perkara hati. Karena kenapa di hadis tadi disampaikan, dalam setiap jasad seorang mukmin ada mudghah, segumpal daging. Waidah soluha, apabila segumpal daging itu segumpal darah. Apabila segumpal darah itu baik, maka akan baik semuanya. Apabila segumpal darah itu rusak, maka akan rusak semuanya. Lalu sahabat bertanya, apa itu ya Rasulullah? Ia adalah hati. Maka hati itu penting, hadirin. Sampai-sampai Imam Nawawi menyimpan hadis tentang niat. Niat itu perkara ada di hati kan. Itu di nomor 1 di paling depan sebelum membahas Islam, iman dan ihsan. Padahal menurut Al-Baqir, Islam, iman dan ihsan itu lebih penting. Tapi kenapa Imam Nawawi menyimpan hadis niat di paling depan? Karena sesungguhnya sebelum kita belajar syariat, sebelum kita belajar iman, belajar Islam, apalagi ihsan, niat kita harus betul. Betul apa betul? Disampaikan oleh Abu Hurairah, Umar bin Khattab, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ta'ala, sami'tu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha wa imra'atin yakiruha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Bapak-bapak yang dirahmati Allah, sungguh niat itu penting. Seandai kata kita datang ke sini niat karena Allah dan Rasulnya, kira-kira niatnya kembali kepada siapa? Kembali kepada Allah dan Rasulnya. Tapi yang hadir ke sini niatnya karena lain-lain, karena ingin dipuji, karena ingin makan, karena ingin ngopi, karena ingin ngumpul saja, maka kembalinya kepada niat yang ia niatkan. Jadi kita itu tergantung niat. Kita bekerja seumpamanya niatnya supaya memperkaya diri, terus kita kaya. Benar gak hadis Nabi tadi? Benar. Tapi Allah hanya memberi sesuai dengan apa yang kita niatkan. Ya sudah, engkau kerja kaya, ya sudah, niatnya untuk itu. Padahal bapak-bapak, jika kita bekerja niatnya untuk menafkahi anak dan istri lillahi ta'ala, sungguh di pekerjaan bapak sampai nanti pulang ke rumah kita dalam keadaan berjihad. Dan barang siapa yang berjihad di jalan Allah, lalu Allah panggil, masuk surga apa tidak? Masuk surga. Apalagi yang sedang menuntut ilmu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman wa huwa fi sabilillah hatta yarji'a. Di hadis ukhra, di hadis yang lain, man kharaja fi talabil ilmi wa huwa fi sabilillah hatta yarji'a. Bahkan dilanjutkan keterangannya, fa innal malaikata bi janahiha radin li talibil ilmi. Dilanjutkan dalam hadis yang selanjutnya, sesungguhnya para malaikat ridho terhadap penuntut ilmu. Masya Allah. Kira-kira bapak-bapak AAA yang hadir ke sini sedang di jalan Allah apa tidak? Sedang di jalan Allah. Apabila dipanggil Allah, kira-kira masuk surga apa tidak? Ingin didoakan supaya dipanggil Allah. Kan belum siap ya. Insya Allah nanti pada waktunya. Sanajan saya bapak-bapak. Tapi apabila Allah sudah menakdirkan, insya Allah akan tiba waktunya. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Sudah tiba waktunya mah mau bisa diundur walau sadetik, walau samenit, ataupun diperpanjang walau sadetik, walau samenit. Maka kita berdoa selalu kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita Allah panggil dalam keadaan terbaik. Dalam keadaan husnul khotimah ya Allah. Itu intinya Maya. Jangan sampai kita misalkan ya subhanallah dari kecil sampai besar ngaji terus, tapi pas mau meninggal naudzubillah dalam keadaan terhina.
Tapi mudah-mudahan apapun yang kita lalui di masa muda, di masa dewasa sampai sekarang, misalkan pernah lupa, pernah hilang, nanti di akhirnya indah mudah-mudahan. Husnul khotimah, sedang ngaji, sedang sholat, sedang baca Quran, sedang zikir, sedang mengabdi kepada Allah, sedang mencari nafkah. Indah bapak-bapak, betul, indah. Masya Allah. Ya mudah-mudahan kita semua termasuk daripada hamba-hamba yang Allah ridhoi. Nah, kita kembali tadi ke perkara hati bapak-bapak yang dirahmati Allah. Terkait masalah hati ini kita bisa melatih daripada rasa-rasa yang kita rasa di keseharian. Kita jangan dulu jauh-jauh belajar syariat Islam kalau belum bisa menghargai saudara, kalau belum bisa menghargai tetangga. Karena tidak masuk surga seseorang apabila masih ada urusan dengan manusia di bumi yang belum selesai. Ada dua hubungan antar manusia. Pertama, hablum minallah, dengan Allah langsung. Kedua, hablum minan. Seluruh urusan kita dengan Allah yang disebut hablum minallah, insya Allah selesai, Pak. Betul. Kita malam ini berbuat dosa, alhamdulillah, misalkan sore tadi lah misalkan ya berbuat dosa, misalkan lalai lah misalkan, jangan dosa ya. Terus malam ini kita istighfar di majelis, diampuni nggak sama Allah? Diampuni. Tapi kalau sama saudara belum tentu. Karena kadang ada saudara yang susah ngasih maaf, ada. Nah dia melampaui Tuhan hadirin. Karena Allah saja Ghafurur Rahim, ini ada orang nggak mau ngasih maaf ke saudaranya, maka dia terlampau lebih itu Tuhan. Maka kita yang ngaji di sini kalau bisa harus saling memberi maaf. Ini perkara hati, ngaji rasa nih. Kadang kita selalu tidak merasakan itu. Padahal cara mengaji rasa itu di keseharian tidak perlu ngaji ke majelis-majelis. Kita latihan saja. Latihan di dalam rumah bersama istri dan anak, latihan di dalam kampung, di dalam RT bersama tetangga, latihan bersama guru dan lain sebagainya. Bagaimana supaya hati kita tidak ada perasaan suudzon, tidak ada perasaan iri, tidak ada perasaan dengki, tidak ada perasaan sombong dan lain sebagainya. Sebab isi hati itu nanti akan mempengaruhi perbuatan kita. Kira-kira saya mau nanya, keluarnya perkataan yang buruk hasil dari hati yang baik atau hati yang buruk? Atau yang kurang baik lah bahasanya ya. Atau misalkan keluarnya dari lisan kata-kata yang baik hasil dari hati yang baik atau yang kurang baik? Nah karena itulah hati mencerminkan perkataan, mencerminkan ucapan. Kalau ada seorang yang marah masih mengeluarkan kalimat-kalimat tidak baik, berarti isi hatinya sedang ada masalah. Berapa banyak sekarang bapak-bapak yang hadir di sini? Saya mau bertanya, lamun orang rewas, lamun saya jawab rewas kaget. Oh kaget, sama kaget. Lamun orang kaget, misalkan sabaraha loba ayeuna ti urang pun kaget anu keluar lain kalah astagfirullah, tapi kalah kebun binatang. Sabaraha loba tadi dia. Ya, betul apa betul? Maka itu penting bapak-bapak, latihan saja di keseharian. Bagaimana caranya kalau kita kaget yang terucap astagfirullah? Bagaimana kalau kita kaget yang terucap Allahu Akbar? Bagaimana kalau kita kaget lamun kita rewas yang keluar Allahumma sholli ala Muhammad, pahala kumpul kan? Kalau sudah bisa, silahkan sok ngareluas, saya teh sering ngareluas. Kami sering selawat ya. Nah, maka dari itu latihan di keseharian. Bahkan guru saya mengajarkan kalau ada waktu luang, waktu santai, tidak ada pekerjaan, kalau bisa hati jangan berhenti berzikir. Lisan mah nggak apa-apa nggak ucap, tapi hati terus berzikir. Karena insya Allah innallaha sami'un alim. Allah itu maha sami, maha alim. Antum mau bilang dalam hati Allah tahu. Jangankan yang dalam hati ini di belakang kita ada daun jatuh, Allah tahu. Betul apa betul? Apalagi yang di dalam hati. Istighfar setiap saat. Nabi Muhammad SAW beristighfar sehari tidak kurang dari 70 kali, dijamin surganya. Maksum, tidak punya kesalahan. Rasulullah paling dekat dengan Allah, dijamin surga, masuk surganya paling tinggi di Firdaus. Masih istighfarnya tidak kurang dari 70 kali. Kita surganya tidak dijamin, maksumnya belum tentu. Istighfarnya berapa kali sehari? Insya Allah sudah ribuan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Maka kalau ada waktu istighfar, ada waktu salawat. Karena Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man lazimul istighfar," barang siapa yang selalu beristighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja wa min kulli
farrid aw min kulli hammin farraja wa ja'alallahu lahu razaqallahu min haitsu la yahtasib. Ada 3 keutamaan orang-orang yang beristighfar. Pertama, apabila hatinya sempit akan Allah lapangkan. Kedua, apabila dia dalam kesulitan maka akan Allah mudahkan. Dan yang paling terakhir, masya Allah, akan Allah berikan rezeki dari arah yang tidak diduga. Masya Allah. Maka penting bapak-bapak sekalian, salah satunya kita dengan cara menjaga hati ini agar tetap terus baik, agar tetap terus terang, agar tetap terus menyala, agar tetap terus peka, peduli kepada saudara, diantaranya adalah dengan berzikir. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ala bizikrillah tatma'innul qulub. Kadang kita hafal ayatnya, kita tahu ini apa khasiatnya, tapi terkadang begitu sulit untuk mengucapkan zikir. Tapi mudah-mudahan dan saya yakin yang hadir di sini semuanya ahli zikir insya Allah. Maka sepulang dari sini sebelum tidur bisa sholat 2 rakaat, sholat hajat. Sebelum tidur kita baca surat Al-Mulk 10 ayat, terus qul huwallahu binnas, ayat kursi, doa tidur dan istighfar 70 kali. Dawamkan setiap hari insyaallah. Apabila kita dalam keadaan tidur di esok harinya tidak terbangun lagi, maka yang akan menjemput kita adalah para malaikat-malaikat Allah, dan Allah ridho terhadap kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Di antara salah satu ciri-ciri orang yang selalu bisa menjaga hatinya terhadap saudaranya adalah bisa saling menghargai. Maka salah satu ciri saling menghargai antar saudara adalah memberikan waktu yang luang untuk beristirahat. Kita punya saudara, punya tetangga, beri waktu untuk beristirahat. Kita ada waktu tidur, ada waktu ngaji, ada waktu main, sudah diatur betul. Dan Allah atur, Allah jadikan pergantian, ada siang, ada malam, ada mulai, ada awal, ada akhir, ada mulai, ada berhenti. Maka salah satu cara saya menghargai para hadirin yang ada di sini semuanya, yaitu dengan memberikan waktu keluangan untuk beristirahat. Maka cukup sekian dan akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ya. Jazakumullah khairan kepada Al-Habib Muhammad Fahri Ansori yang telah memberikan tausiah dan arahannya kepada kita sekalian. Mudah-mudahan ini menjadi bekal untuk kita di dalam mengamalkan ibadah kita dalam keseharian kita. Urang sadayana terutama saku matali terus dibahas ku Habib, mana urang sadayana didamangkeun ku Allah dengan sifat-sifat kakufuran, kamusyrikan, kamunafikan, oge sifat-sifat anu tercela, sifat iri, dengki, jahil, kaniaya, suudzon, dendam, sinareng bencinya. Mudah-mudahan amin ya Allah ya Allah. Oke, wasilah maoskeun shalawat busra sadayana kenging kapingah lahir batin dunia sidaran akhirat. Amin ya Allah ya Allah. Dan salajengna salah sawios sunah di pondok-pondok tirakat sok aya mahalul qiyam karena Allah panjang sadayana uang hadirkeun mana sambil ngadeg sambil mau sholawat ka kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salah mandar urang sadayana tambih-tambih mahabbah oge mutabah ka kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya Rabbana. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika ya sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad
Sallallahu ala Muhammad.
لنا وصالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة اللهم صل